Persib menang dramatis atas PSM Makassar di Parepare, memutus rekor buruk dan menatap gelar juara. Mari kita bahas. Hebat, Persib Bandung menang di Stadion Gelora B.J. Habibie saat melawan PSM Makassar dengan skor akhir 2-1. Kemenangan yang diraih oleh Persib ini termasuk kemenangan tingkat tinggi. Bayangkan, di saat Persib sedang terguncang oleh kehilangan dua pemain kuncinya, yaitu Federico Barba dan Luciano Wojciechowicz, ditambah sang pelatih harus pulang ke Kroasia, ditambah lagi rekor buruk jika Persib bertandang ke Sulawesi. Semua itu dilalui Persib dengan penuh kesabaran dan menjalankan pertandingan dengan rasa optimisme yang tinggi. Hasilnya tidak kaleng-kaleng, yang awalnya membuat jantung bobotoh dagdikdukser. Namun tak disangka Persib membuat keajaiban di menit terakhir. Di saat semua penonton mengira pertandingan akan berakhir imbang, namun di menit akhir Persib membuat publik tercengang karena mereka mampu melesakkan gol. Maka benarlah ada quotes yang mengatakan, tontonlah Persib hingga akhir pertandingan. Apalagi Borneo FC gagal menang di Stadion Gelora Bumi Kartini menghadapi Persijap Jepara. Borneo harus rela pertandingan berakhir 0-0. Dengan kemenangan Persib ini dan imbangnya Borneo FC membuat gelar juara sudah berada di pelupuk mata Persib Bandung. Di pertandingan selanjutnya, Persib hanya perlu menahan imbang Persib Jepara di GBLA tanpa harus capek-capek menang. Maka hasil apapun yang didapat oleh Borneo di Segiri Samarinda, yang penting tidak kalah, maka tidak akan berpengaruh apapun terhadap gelar juara Persib Bandung. Pesta akan terjadi di GBLA Bandung. Dalam pertandingan ini Persib mengawali permainan dengan penuh kehati-hatian, sedangkan PSM Makassar sangat berambisi untuk memenangkan pertandingan ini. Dari sekian serangan yang dilayangkan oleh kedua tim, serangan Persib yang paling efektif, maka terjadilah gol yang dirasakan oleh Profesor Tom Haye di menit ke-33. Gol ini sangat cantik karena telah menggocek Burj Khalifahnya PSM, yaitu Yuran Fernandes. Lalu tembakannya ke arah gawang sangat tajam dan tak terduga, sampai-sampai kiper PSM hanya melongo dan bola pun masuk ke dalam gawang. Persib unggul sementara 1-0 di babak pertama. Di babak kedua, PSM berambisi membalas keadaan. Hasilnya tentu ada. Yuran Fernandes berhasil menanduk bola tendangan bebas untuk memperdaya kiper Teja Paku Alam. Gol ini sangat berarti bagi PSM Makassar. Selain membuat hasil imbang, PSM semakin gencar untuk membalikkan keadaan. Namun sayangnya, serangan demi serangan PSM mampu dimentahkan oleh lini pertahanan Persib. Bagi Persib, skor 1-1 ini tentu tidak nyaman. Khawatir Borneo menang melawan Persijap Jepara. Akhirnya, sang asisten pelatih memasukkan dua pemain kunci lagi, yaitu Beckham Putra dan Andre Jung. Hasilnya, Persib bisa menyerang dengan serangan yang semakin tajam. Tetapi hilal gol tidak tampak hingga akhirnya di menit terakhir, di menit ke-96, Persib mendapatkan tendangan pojok Tom Haye yang menjadi algojonya. Bola melambung melewati tengah kotak penalti. Bola menuju ke kepala Julio Cesar dengan sundulannya. Bola itu nyemplung ke kotak penalti. Gol tak terduga, sampai-sampai bek PSM tidak percaya gol itu terjadi. Tapi bagi Persib, gol itu sangat istimewa. Gol yang akan menghantarkan ia ke tahta juara. Wasit pun meniup peluit tanda babak kedua berakhir. Persib menang 2-1 atas PSM Makassar. Rekor buruk terpatahkan di Stadion Parepare.
patut diacungi jempol. Persib memang bermental juara. Jika Persib benar-benar juara, itu adalah tahta yang pantas untuk mereka. Juara hanya untuk yang bermental juara. Selamat untuk Persib. Nikmatilah kemenangan ini, lalu jangan sampai kalah lawan Persijap di pekan akhir. Insya Allah engkau akan meraih juara lagi. Dan bagimu PSM, berbenahlah. Walaupun sudah aman dari zona degradasi, tapi nama klubmu yang besar itu tidak elok berada di peringkat ke-14. Dan bagi oknum supporter PSM, dewasalah sedikit. Jika ingin protes, tolong jangan sekali-kali anarkis, apalagi menyasar kekesalannya kepada tim lawan. Jika ingin protes, bentangkanlah spanduk yang besar, keluarkanlah mosi tak percaya kepada para manajemen, dan kalau mau, demolah di tempat para manajemen. Karena jika protesnya dilakukan usai pertandingan, maka yang terjadi, PSM bisa kena sanksi. Akibatnya akan dihukum larangan bermain di Stadion Parepare. Itu namanya sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ayo, kepada supporter bola Indonesia, kedewasaan kita akan menuntun kemajuan sepak bola Indonesia. Tapi jika masih kekanak-kanakan, maka kemunduran yang akan didapat. Introspeksilah selalu, dan salam olahraga.